Zubair merasa harga diri keluarganya terhina ketika Murtasim mengatakan jika wanita dibayar wanita. Seketika itu juga ia mengeluarkan pistol dan menembakkannya ke arah Murtasim. Di sisi lain, Mirab sedang cemas atas apa yang telah ia lakukan. Tiba-tiba pelayan mendapatkan telepon dari ajudan yang memberitahukan jika Zubair menembak Murtasim. Mendengar itu Mirab sangat shock. Padahal sebenarnya yang tertembak adalah lengan Baktu yang mencoba melindungi tuannya. Murtasim meraih pistolnya yang ia letakkan di atas meja untuk melakukan serangan balasan. Tapi ketika pelatuknya ditarik, ternyata pistol tersebut tidak ada pelurunya. Melihat itu Zubair tertawa, inilah saatnya ia membunuh Murtasim. Beruntung Tuan Malik mengalihkan arah tembakan putranya. Meskipun begitu, Murtasim seperti kehilangan harga diri. Pelayan terus menangis, merasa tidak terima jika terjadi sesuatu pada tuannya. Menurutnya Murtasim adalah tuan yang baik, selalu melindungi dan peduli pada mereka. Pelayan itu tahu jika Murtasim mulai menyukai Mirab. Untuk itu ia menyuruh Mirab untuk mendoakan yang terbaik untuk suaminya. Mirab pun mengaku menyesal kenapa ia mengeluarkan peluru-peluru tersebut. Itu artinya sama juga dialah yang telah membunuh Murtasim. Rohail mengajak Sabah untuk segera berangkat menemui orang tua Mirab. Akan tetapi Sabah hanya akan pergi dengan syarat bahwa Rohail di sana tidak boleh berbicara apapun, sebab ia khawatir emosinya itu akan merusak segalanya. Dan Rohail akhirnya setuju. Baktu dimasukkan ke dalam ambulans, sedangkan Zubair ditangkap polisi. Tapi sambil berjalan ia mengancam suatu saat nanti ia akan membunuh Murtasim. Tuan Malik memohon kepada Murtasim agar putranya diampuni. Namun ternyata Murtasim menolak. Sebab pertama ia akan membuat laporan. Kasus pertama adalah percobaan pembunuhan. Lalu berikutnya baru kasus penculikan. Namun menurutnya itu baru awal. Sebab setelah itu balas dendam akan dimulai. Rohail memperkenalkan diri sebagai teman Mirab di hadapan Wakas dan Anila. Setelah itu ia langsung bertanya di mana Mirab. Sebab sudah beberapa waktu ia tidak pernah menghubungi teman-temannya. Rohail mengaku khawatir Mirab tiba-tiba menghilang. Anila pun akhirnya menjawab jika Mirab telah menikah. Mendengar itu Rohail langsung berdiri karena kaget, lalu berkata itu tidak boleh terjadi. Wakas ikut berdiri karena bingung. Kenapa putrinya tidak boleh menikah? Pemuda itu mengaku jika dulu Mirab mencintainya. Ketika pulang Murtasim menolak didekati Mirab. Ia bertanya apa yang diinginkan Mirab, kenapa ingin membunuhnya. Mirab hanya bisa tertunduk ketika Murtasim kembali bertanya siapa yang telah mengeluarkan peluru. Murtasim benar-benar marah dan mengaku kecewa pada Mirab. Sebab apa yang ia lakukan itu telah mengancam nyawa semua orang. Mirab sama sekali tidak melakukan pembelaan dan hanya menangis. Rohail mengaku di hadapan Wakas dan Anila jika dirinya dan Mirab saling mencintai. Itu artinya pernikahan Mirab atas paksaan orang tuanya. Mendengar itu, tentu Wakas tersinggung dan kemudian mengusir Rohail. Murtasim mendapatkan laporan dari anak buahnya jika Baktu keadaannya baik-baik saja dan hanya lengannya yang terluka. Sedangkan Tuan Malik sedang mati-matian menyelamatkan putranya. Wakas termakan ucapan Rohail yang membuatnya kecewa dengan Mirab. Bagaimana bisa dia diam-diam menjalin hubungan dengan lelaki tanpa sepengetahuan orang tuanya? Mirab menghampiri Murtasim untuk menanyakan kabar Baktu. Tapi Murtasim enggan menjawabnya. Hanya mengatakan jika Mirab bisa membunuhnya tanpa menggunakan peluru. Itu membuat Mirab menjadi kesal. Tapi kali ini ia enggan berdebat. Yang terpenting semuanya keadaannya baik-baik saja. Di sisi lain, Rohail semakin gila. Ia sama sekali tidak percaya jika Mirab telah menikah. Sebab dalam hatinya sampai kapanpun Mirab adalah miliknya. Ia lalu berjanji bagaimanapun caranya ia harus mendapatkan Mirab. Wakas dan Anila ingin menemui Mirab. Akan tetapi Ma Begum justru curhat bahwa semenjak Murtasim menikahi Mirab, putranya itu melupakannya. Anila akhirnya bertanya apakah Ma Begum mempunyai keluhan tentang Mirab. Ma Begum ternyata menjawab tidak. Justru yang terjadi semuanya baik-baik saja. Anila mengatakan jika maksud kedatangan mereka untuk menemui Mirab. Ma Begum memberitahu jika Murtasim dan Mirab sedang pergi ke desa.
Sementara itu, Mirab sengaja mempersiapkan sarapan untuk Murtasim sebagai penebusan. Akan tetapi, Murtasim ternyata tidak mau sarapan dengan alasan sudah terlambat. Tentu hal itu membuat Mirab semakin kesal. Anwar bertanya kepada Wakas kenapa ia tampak begitu cemas. Wakas mengaku bingung bagaimana ia menjelaskan. Anwar berkata jika ini mengenai Mirab, dia adalah ayahnya. Wakas menceritakan ada seorang lelaki yang mengatakan jika Mirab mencintainya. Mendengar itu Anwar tidak percaya, sebab bisa jadi tidak seperti itu. Ma Begum penasaran dengan apa yang sedang mereka bicarakan. Ia pun kemudian bertanya kepada Anila. Akan tetapi Anila mengaku tidak tahu. Itu membuat Ma Begum semakin curiga kenapa Wakas dan Anila tiba-tiba datang. Anila menegaskan jika mereka hanya kangen Mirab. Hanya saja Ma Begum bukanlah orang yang mudah dibohongi. Diam-diam ia tidak percaya. Kepada Anwar, Wakas mengaku kecewa dengan Mirab. Selama ini ia telah memberikan fasilitas terbaik untuk putrinya itu. Tapi mengenai masalah percintaan, kenapa ia merahasiakannya? Anwar meminta Wakas tenang, sebab semua bisa dicari tahu kebenarannya. Untuk masalah ini, Anwar meminta Wakas mempercayakan kepadanya. Seorang wanita pelayan dikirimkan Tuan Malik kepada Murtasim. Wanita itu memohon untuk dikembalikan ke keluarganya. Murtasim memintanya tidak usah khawatir karena ia akan diperlakukan dengan baik. Meskipun begitu, pelayanan itu tetap saja terus menangis. Hal itu membuat Mirab penasaran siapa wanita ini. Pelayan itu mengaku jika ia adalah tebusan Tuan Malik kepada Murtasim. Mendengar itu, jiwa kemanusiaan Mirab meronta. Menurutnya hal ini tidak bisa dibiarkan. Di hadapan Murtasim, menurutnya hal ini tidak perlu. Sebab sekarang semuanya baik-baik saja, tidak ada pihak yang dirugikan. Murtasim menegaskan jika memang begini peraturannya. Mirab akhirnya menceritakan alasannya kenapa mengeluarkan peluru dari senjata tersebut. Ia hanya tidak ingin ada nyawa yang melayang. Murtasim tidak terima dengan alasan ini. Menurutnya Mirab tidak memiliki peri kemanusiaan. Mirab balik bertanya apa yang ia lakukan terhadap pelayan itu. Mengenai kemanusiaan, ia telah belajar selama 4 tahun di sekolah. Dalam pertengkaran tersebut, Mirab hampir saja tercebur ke kolam, akan tetapi Murtasim menangkap tangannya. Namun setelah berpikir sejenak, Murtasim melepaskan genggamannya yang membuat Mirab tercebur. Murtasim mengatakan jika dirinya telah belajar kemanusiaan di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi menurutnya ia lebih mengerti. Setelah itu Murtasim mengulurkan tangannya. Namun di situ Mirab justru menarik Murtasim ke dalam kolam. Setelah itu Mirab menegaskan jika dirinya lebih mengerti dibanding dirinya. Nah, gimana? Bikin baper kan? Jangan lupa tonton kelanjutan dari serial drama ini hanya di channel ini ya. Terima kasih.